Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Sebelum mata kuliah manajemen proyek ini kita mulai, lebih baik kita alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing supaya nanti kita dapat ilmu yang bermanfaat dari perkuliahan ini. Ya, berdoa mulai. Ya, terima kasih. Selanjutnya ini sudah hadir semuanya ya? Sudah. Oke, sudah hadir semuanya. Jadi topik pada siang hari ini di mata kuliah manajemen proyek ini yaitu tentang pengelolaan tim proyek atau kita sebut project team management kayak gitu ya. Jadi ini tentang bagaimana mengelola tim dalam satu proyek IT kayak gitu ya. Jadi ini nantinya harapannya dari pembelajaran ini nanti mahasiswa mampu membangun tim yang efektif dan mendukung kolaborasi ya antar anggota timnya kayak gitu. Yang kedua, nanti mahasiswa dapat menerapkan teknik komunikasi yang baik ya untuk memastikan informasi mengalir dengan lancar. Itu. Ini adalah kenapa kok pengelolaan tim dalam proyek IT itu penting kan gitu ya. Kenapa kan gitu ya? Itu pertanyaan yang pertama dalam perkuliahan pasti harus kenapa kan gitu ya. Dan ini pertama ya kan, ini untuk meningkatkan produktivitas proyek ya. Jadi supaya kalau kita manage timnya dengan baik, pasti nanti secara produktivitas atau hasil proyeknya nanti pasti lebih bagus kan gitu ya. Itu yang pasti, yang itu yang selanjutnya pengurangan risiko keterlambatan kan gitu ya. Jadi kalau timnya sudah kompak ya kan, harapannya nanti dari tim yang kompak ini nanti proyek yang dikerjakan ini nanti bisa sesuai timeline yang sudah ditentukan kan gitu, harapannya kan gitu ya. Kalau timeline ini molor ya pasti biayanya akan molor kan gitu ya. Jadi harapannya dengan tim yang solid ya, dengan kemampuan yang solid dari tim masing-masing timnya ini harapannya nanti proyek dapat dikerjakan sesuai timeline kan gitu ya. Yang ketiga adalah kepuasan anggota tim ya. Jadi karena nanti itu dalam pengelolaan tim ini ada pembagian job desk yang jelas ya kan. Nah ini nanti semua pasti karena sudah sesuai dengan pekerjaannya masing-masing pasti akan puas ya dalam pengerjaan ini. Nggak ada yang aku nggak kompeten di sini kenapa aku ditaruh di situ kan gitu ya. Nah jangan sampai terjadi seperti itu ya dalam tim ya kayak gitu. Yang pastinya yang terakhir yaitu lingkungan kerja yang positif ya. Jadi karena semua itu sesuai dengan job desk-nya, timeline-nya jelas, pekerjaannya jelas. Nah, harapannya nanti di dalam tim ini jadi solid yang pastinya jadi lingkungan yang positif ya. Jadi kalau ada yang masalah nanti ada yang mendukung untuk membantu kayak gitu ya. Jadi harapan seperti itu. Nah ini adalah tahapan-tahapannya ya. Tahapan dalam project team management itu bagaimana kan gitu ya. Jadi pertama itu plan, perencanaan dulu ya kan. Setelah itu pelaksanaannya dulu ya. Setelah itu dengan checking, jadi evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah dilakukan. Ada yaitu bagaimana meningkatkan kemampuan dari tim itu. Nah itu adalah empat project team management yang dapat untuk melakukan prosesnya ini ya. Proses manajemen project team itu seperti itu. Jadi project team management ini mencakup proses yang diperlukan dalam pengelolaan orang-orang yang terlibat dalam proyek secara efektif kan gitu ya. Seluruh tim proyek dari project manajernya ya hingga stakeholder yang memiliki tanggung jawab di masing-masingnya tadi itu kan gitu ya. Jadi ini mengatur mulai dari project manajernya sampai seluruh tim yang ada di situ, stakeholder yang ada di dalam masing-masing tanggung jawab itu. Ini contohnya pada saat kita merencanakan project management ya kan. Ini mengidentifikasi dulu keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk kegiatan proyek ya. Jadi timnya ini harus dipersiapkan sesuai dengan kompetensinya kan begitu ya. Jadi kalau yang pertama ini plan-nya bagus, nanti semoga berikutnya pasti lebih lancar kan gitu ya. Contohnya untuk project manager ya. Ini project manager ini kriterianya bagaimana kan gitu ya. Oh ini harus punya yang mampu membuat project schedule kayak gitu ya. Selanjutnya strategi planningnya bagaimana, bisa nggak dia kan gitu ya. Terus setelah itu budgeting, bagaimana dia mengatur keuangan ya kan, membuat perencanaan keuangan di dalam project itu harus bisa seorang project manager.
Terus pada saat pengerjaan project, ya, itu project life cycle-nya bagaimana? Bisa nggak dia? Nah, dia itu harus berpengalaman dalam itu minimal berapa seorang project manager mempunyai pengalaman yang tadi itu ya. Nah ini kalau di sini tentukan sebanyak paling tidak itu dia 2 tahun sebagai project manager kan gitu ya. Jadi dia harus sudah experience karena dia top leadernya dari project ya kan. Dia harus minimal 2 tahun di pengalaman di bidang yang sama, biasanya seperti itu. Kalau ini technical consultant, ya dia ini yang pengalaman dalam pembangunan produk teknologi, gitu ya. Karena ini adalah proyek IT, ya kan. Maka yang dibutuhkan dalam technical consultant ya pasti orang IT kan gitu ya, yang sangat pengalaman di bidang produk, pembuatan produk teknologi IT kan gitu ya. Ya dia soft skill-nya bagaimana? Apa yang dibutuhkan dari skill yang dibutuhkan seorang technical consultant kan gitu ya. Jadi yang pertama dia bisa melakukan simulasi software kan gitu ya. Itu dia harus bisa. Dia sebagai konsultan yang berpengalaman, dia cukup lama bekerja di bidang IT konsultan kayak gitu ya. Jadi dia bisa menyelesaikan kasus-kasus di bidang IT kayak gitu. Yang pastinya karena dia seorang orang IT ya pasti dia harus bisa pernah ya membuat project kan gitu ya. Nah itu. Biasanya ini pengalaman yang dibutuhkan juga sekitar 1 tahun sampai 2 tahun. Sistem analis ya. Selanjutnya ini sistem analis dia itu yang menentukan kira-kira desain sistemnya bagaimana. Seumpama kita mau ada proyek tentang SIM rumah sakit kayak gitu ya. Nah, kalau SIM rumah sakit ini harus ada sistem analisnya. Dia yang akan bertemu dengan user, ya kan? Ini nanti dia yang akan menerjemahkan ya kebutuhan user ini bagaimana kan gitu ya. Yang menerjemahkan ke dalam sistem. Nantinya dia yang akan membuat analisisnya ya. Kira-kira nanti kebutuhan sistemnya seperti apa? Nah, itu seorang sistem analis. Dia harus punya apa pengetahuannya? Yaitu pertama SQL ya, bahasa database kayak gitu ya. Dia harus benar-benar pengalaman. Terus sistem administrasinya bagaimana dia juga harus pengalaman. Yang pastinya juga bahasa pemrograman ya, dan aplikasi dia harus sangat pengalaman kayak gitu ya. Yang selanjutnya bisnis analis. Jadi bisnis analis tadi ini kalau tadi secara sistemnya, kalau ini secara bisnisnya. Dia harus paham betul, ya dari proyek ini nanti goalnya apa kan gitu ya. Step tahapannya layanan cuma kita mau rumah sakit kayak gitu ya. Ini di rumah sakit ini nanti kira-kira prosedur layanannya yang dimiliki rumah sakit ini bagaimana kan gitu ya. Untuk mencapai goalnya itu nanti endingnya apa kan gitu ya. Nah itu harus nanti yang menerjemahkan adalah bisnis analis ini. Nah ini biasanya minimal pengalamannya selama 1 tahun di bidang kayak contohnya kalau proyek di bidang kesehatan ya paling tidak dia harus pernah terjun di bidang kesehatan itu kayak gitu. Jadi yang pertama perangkat lunak dia harus pengalaman data mining ya kan. Data mining ini pengelolaan datanya, terus analisis sistem ya dia harus pasti pengalaman juga, dan desain basis data dia juga harus paham. Jadi yang dari sistem analis dia kerjasama dengan bisnis analis untuk mendesain suatu project ini kan gitu ya. Jadi yang selanjutnya siapa lagi yang bidang apa lagi yang dibutuhkan dalam proyek, yaitu quality insurance kan gitu ya. Untuk memastikan project ini nanti menghasilkan produk yang baik ya. Ini kan harus ada yang menjamin ya quality-nya ya. Kan gitu ya. Jadi kalau quality dari project ini bagus, nanti pasti customer ini pasti kan puas. Kalau puas nanti bisa project kembali dengan kita kan gitu ya. Jadi harapannya seperti itu. Jadi ini harus benar-benar dijaga quality dari projectnya. Dia harus apa kualifikasinya kan gitu ya. Dia harus memahami software ya engineering. Pasti dia tahu secara bahasa pemrograman dia tahu. Terus dia juga bisa kalau ada error kayak gitu ya, dia bisa namanya mendebugging ya, debug sistem dia harus bisa. Selanjutnya ticketing, jadi kalau ada komplain dari user kayak gitu ya, nah ini dia yang menghandle. Pada saat implementasi atau program ini jalan kan pasti kan ada permintaan perubahan atau error itu kan pasti terjadi kan, betul nggak? Nah seperti itu. Jadi siapa yang menghandle user ini yang nantinya ya quality assurance ini. Jadi kalau ada error dari user dia yang akan menghandle. Bagaimana nanti solusinya untuk penanganan dari errornya itu. Yang pastinya juga karena ini juga orang IT semua ya pasti product development-nya juga harus bisa kayak gitu ya. Yang terakhir adalah software developer. Nah ini software developer ini kalau kita itu di UM ini ada 2. Kita itu punya yang namanya jurusan sistem informasi sama rekayasa perangkat lunak ya.
Jadi orang-orang ini nanti diciptakan yang terutama di RPA ya, rekayasa perangkat lunak ya. Dia benar-benar diciptakan untuk menjadi seorang software development kan gitu ya. Jadi dia itu seorang programmer ya. Ini nanti yang paling utama atau core-nya dari project ini karena kita kan proyek IT ya. Jadi memang butuh banyak seorang programmer biasanya. Jadi programmer ini nanti kalau kita biasanya minimal 2 tahun, itu biasanya kalau dia sudah terjun di bidang pemrograman 2 tahun itu biasanya sudah expert kayak gitu. Kita ngomongnya bisa sudah senior kayak gitu ya, senior programmer ya. Kalau masih tahap awal kayak contohnya nanti teman-teman yang baru lulus kayak gitu ya, itu biasanya masuk di senior, itu masih di junior ya, di junior. Jadi dia masih perlu bimbingan dari yang seniornya itu. Ya, ini nanti kualifikasinya bagaimana kan gitu ya. Yang pasti menguasai coding dan software testing kayak gitu ya. Jadi dia bukan hanya membuat tapi juga harus bisa mengetes produk yang dia buat ini apakah memenuhi kriteria secara quality, itu dia harus bisa memastikan juga. Dan juga menguasai software debugging. Kalau ada error, ya pasti dia harus bisa mencari kan errornya ini apa. Kalau orang programmer bisa ngoding tapi kalau ada komplain ini ada error, wah itu nggak tahu, wah ya itu berarti bukan seorang programmer kan gitu ya. Kalau seorang programmer harus tahu kalau ada error harus bisa mencari. Paling tidak itu apa masalahnya itu? Apakah dari perangkatnya atau memang softwarenya yang bermasalah? Ya, ini tadi setelah menentukan tadi kompetensinya, ya selanjutnya yaitu membuat responsibility metricnya ya. Jadi nanti kita harus mapping ya kan antara work breakdown-nya itu berarti pekerjaan-pekerjaan terhadap organisasi yang menghandle pekerjaannya tadi itu, ini nanti kita akan buat metriknya. Itu. Nah sebelum ke sana, ini nanti kita selanjutnya ini kalau secara data metrik itu ya, RACI ya kalau kita ngomong. Jadi ada responsibility, accountability, consult dan informat. Jadi secara organisasi ini kita punya 4 hal ya, yaitu yang pertama responsibility kan gitu ya. Jadi orang yang melakukan sesuatu kegiatan atau melakukan pekerjaan secara langsung itu adalah yang responsibility. Jadi yang terlibat langsung di dalam proyek itu adalah termasuk di kategori responsibility kayak gitu ya. Terus akuntabel kan gitu ya. Ini orang yang akhirnya bertanggung jawab dan memiliki otoritas untuk memutuskan suatu perkara. Nah ini berarti dia orang yang bertanggung jawab terhadap proyek itu. Jadi mulai dari tim leadernya sampai project manajernya kan gitu ya. Ini adalah orang-orang yang akuntabel. Ya ini terus konsul. Jadi ini orang yang diperlukan sarannya berkontribusi akan kegiatan ya yang sedang dilakukan dalam proyek ini. Jadi kita mungkin di dalam proyek ini juga butuh konsultan ya. Jadi semama nanti kita butuh konsultan medis kalau kita ngomongnya di proyek di rumah sakit semua gitu. Jadi kita harus butuh juga. Mungkin kita nanti butuh seorang ahli manajemen rumah sakit kita butuhkan. Kenapa? Nanti sebagai apa? Konsultannya. Kalau kita ada permintaan request dari user ini tata cara sebelum kita ngomong alurnya laborat kayak gitu ya. Nah ini nanti dari user nanti kita konsultasikan ke ahlinya yang di bidang administrasi rumah sakit semua kayak gitu. Ini seperti ini sudah sesuai atau tidak sih seperti. Nah, jadi nanti supaya apa? Secara kebutuhan user terpenuhi, tapi secara regulasi juga nanti terpenuhi. Jangan sampai kita membuat sistem tapi secara regulasi salah. Nah, itu nanti juga pasti masalah ya. Kayak gitu. Jadi selain kita itu sistem ini harus bisa memenuhi permintaan user dan juga harus secara hukum kita itu legal untuk pelaksanaannya. Informat, jadi informat ini nanti ada pihak tertentu yang nanti itu wajib kita report perkembangannya atau kalau ada problem itu dia harus kita report. Nah itu nanti sebagai informat. Dari sini sudah cukup jelas atau ada yang perlu ditanyakan? Jelas ya? Oke, kita lanjut ya. Semoga tidak terlalu cepat ya. Ini selanjutnya dalam project management ini selanjutnya yaitu do ya. Ini do ini apa ya kan? Ini adalah tahapan ya untuk membangun suatu tim. Jadi ini sudah mulai pelaksanaannya. Kalau tadi kan perencanaannya. Kalau ini sudah do ini implementasinya ya. Jadi implementasinya ini membangun timnya ini bagaimana kan gitu ya. Jadi ini dalam pekerjaan proyek ya dia akan
menentukan, semama kita ngomong project manager kayak gitu ya, akan melakukan meeting terlebih dahulu dengan tim proyek untuk membahas keseluruhan proyek yang akan dibangun, kemudian dilanjutkan dan meeting selanjutnya bersama stakeholder untuk mulai membagi tugas kayak gitu. Jadi ini mulai pelaksanaannya ya. Jadi project manager ini akan mengatur timnya, membuat meeting untuk bagaimana pembagian tugasnya di dalam timnya tadi kan seperti itu. Selanjutnya untuk tahap ketiga yaitu melakukan pengecekan. Maka proyek yang sudah telah berjalan ini harus dikontrol kan gitu ya. Jadi mengevaluasi kinerja tim dan memantau keterampilan masing-masing orang. Ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin setiap minggu untuk melaporkan progres dari masing-masing orang kayak gitu ya. Jadi bagaimana melakukan pengecekan atau monitoringnya? Ya kita minta progresnya. Jadi project yang sudah kita deliver, ya kan, pekerjaan yang sudah dimiliki dari masing-masing tim ini dimonitoringnya dengan cara apa? Ya progresnya kan gitu ya. Progres mingguannya bagaimana? Apakah sesuai schedule atau tidak kan gitu ya. Kalau tidak sesuai schedule, nah ini apakah nanti itu problemnya di pekerjaan yang tidak terbreakdown dengan baik, ataukah itu memang kompetensinya? Nah ini nanti bisa dievaluasi di proses pengecekan ini kayak gitu ya. Yang selanjutnya yaitu adat. Di sini untuk meningkatkan keterampilan ya. Jadi tim ini perlu kita tingkatkan kemampuannya ya. Bukan hanya kerja, tapi kita harus juga untuk motivasi untuk meningkatkan keterampilan. Dengan cara apa? Ya nanti ikut workshop atau seminar kayak gitu ya. Jadi tim ini harus update terus tentang perkembangan teknologi kayak gitu. Ini adalah dari project management tim yang dibuat ya kan. Setelah dilakukan ini nanti akan ada beberapa dokumen dari project management ini. Pertama, organization chart-nya, staffing plan management, responsibility assignment matrix, dan business histogramnya. Kalau ini contohnya adalah project organization chart-nya. Jadi di sini nanti ini untuk menggambarkan posisi tim proyek dan relasi tanggung jawabnya, kayak gitu ya. Semua di sini ada project manager. Kalau dia punya deputi, lah itu nanti dia itu yang deputi ini harus kalau ada apa-apa ya atau reportingnya secara legal dan tidak legalnya itu harus dengan project manager kayak gitu ya. Jadi ini adalah hierarki projectnya kayak gitu ya. Jadi organisasinya ini di dalam project ini nanti ada hierarki organisasi ya, mulai dari project manager menuju ke deputi project manajernya. Setelah itu dibagi per masing-masing timnya tadi ya, kualifikasinya tadi ya. Ada sistem engineeringnya, ada technical leadernya kayak gitu ya, quality assurance. Nah itu nanti per masing-masing top leadernya ini ya kan, project manajernya ini nanti akan diturunkan ke lebih detail lagi seperti itu sampai level timnya. Nanti semua dalam pengembangan ada mungkin itu tim itu bisa lebih dari satu ya dalam pengembangan. Contohnya tentang keuangan, ini ada timnya sendiri. Untuk layanan ada sendiri, untuk supporting ada sendiri kayak gitu. Jadi tidak harus dalam satu tim programmer gitu ya. Ini semua nggak harus. Jadi kemampuannya nanti bisa di mapping lagi. Jadi lebih kecil-kecil ya supaya lebih spesifik sesuai dengan kompetensinya dari masing-masing leadernya di dalam proyek itu. Supaya nanti monitoringnya lebih mudah. Ini adalah work definition dan assignment prosesnya. Jadi untuk prosesnya dalam proyek itu yang pertama itu adalah requirement finalisasi. Jadi kebutuhan usernya itu harus difinalisasi dulu ya. Mulai dari semua kebutuhan user dan keinginan user ya kan, ending goal-nya dari suatu proyek itu harus di mapping dulu sampai selesai, difinalisasi. Kalau sudah final, bagaimana selanjutnya yaitu stepnya bagaimana memenuhi proyek ini kan gitu ya. Nah ini nanti kerjasama dengan technical engineering kita kayak gitu, biasanya ada technical engineering. Jadi kebutuhan user ini nanti kita penuhi dengan cara apa? Apakah ini butuh mobile programming? Apakah cukup web saja untuk transaksi administrasi kayak gitu? Nah itu nanti di sini penentuannya. Nah dari setelah nanti di mapping dari kebutuhan user, setelah itu di mapping nanti kira-kira itu solusinya bagaimana? Selanjutnya nanti bagaimana di breakdown pekerjaannya. Contohnya layanan kayak gitu ya. Layanan teman-teman mungkin sudah tahu ya, di dalam layanan rumah sakit apa saja kira-kira? Ada kegiatan pendaftaran semua. Terus apa lagi? Kasir kan gitu ya. Terus farmasi, apa lagi? Laboratorium, apa lagi?
Radiologi, betul. Apa lagi? Ya, testing untuk pembiayaan kayak gitu ya. Nah, di masing-masing ini ya kan, di breakdown ini nanti mungkin timnya akan dibagi beberapa yang mengerjakan di masing-masing modul itu, maksudnya gitu ya. Jadi semua siapa yang mengerjakan pendaftaran? Oh, tim 1. Ini yang tim 2 mengerjakan apa? Layanan, yaitu layanan terdiri apa aja? Rawat jalan, rawat inap, laborat, radiologi lah. Ini nanti dibagi-bagi sesuai dengan timnya yang ada kayak gitu ya. Jadi nanti supaya apa? Nanti target pengerjaan proyeknya tidak molor kan gitu ya. Nah setelah itu nanti kalau sudah di breakdown nanti dialokasikan. Jadi pekerjaan ini yang sudah di breakdown ini dialokasikan ke timnya kayak gitu ya. Itu adalah tahapan mengerjakan suatu proyek kan seperti itu. Ya ini adalah istilahnya ya organization breakdown structure kayak tadi ya, sesuai dengan bagannya tadi itu ya kan. Ini adalah bagan organisasi yang menggambarkan relasi antar unitnya tadi itu dalam organisasi yang akan bertanggung jawab yang mengerjakan paket-paket kerja tertentu kayak gitu ya. Jadi ini memang dibagi-bagi supaya nanti sesuai dengan bagan organisasinya kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ini yang tadi ya, responsibility assignment metricnya. Jadi ini metrik yang memetakan pekerjaan antara pekerjaan pada orang individu yang mengerjakan objek ya kayak gitu ya. Jadi ini adalah contohnya. Jadi di sini ini nanti akan ketahuan di dalam masing-masing organisasi ini ya. Di masing-masing organisasi ini kan ada bidangnya. Oh, sistem engineering, ada software development, ada hardware, ada quality assurance kayak gitu ya. Ini nanti dari masing-masing organisasi ini nanti terhadap pekerjaannya ini gimana posisinya? Ya, timelinenya bagaimana? Ini nanti breakdown terhadap pekerjaannya ya. Antara pekerjaan worknya, pekerjaan dengan organisasi siapa yang mengerjakan, siapa yang bertanggung jawab menyelesaikan tugas itu kayak gitu ya. Jadi antara pekerjaan dengan siapa yang melaksanakan tugas, nah itu adalah di metrik ini ya. Kali ini staffing plan, jadi staffing plan management yaitu menggambarkan kapan dan bagaimana orang akan ditambah atau dihentikan dalam proyek kan gitu ya. Jadi nanti ada scheduling untuk dari tadi itu yang RAM-nya tadi kan nanti ketahuan ya, nanti di penjadwalannya nanti ketahuan ini kapan mulai ditambah, kapan orangnya di moving itu adalah staffing plan-nya ya. Selanjutnya nanti di dalamnya ini itu tadi informasinya apa saja ya. Pertama nanti ada histogram, terus timetable kayak gitu ya. Nah ini semuanya nanti akan saya jelaskan lebih detail. Nah ini contohnya resource histogram ya. Resource histogram itu mungkin kalau teman-teman tahu itu kayak kita punya pekerjaan ya kan, di dalam periode tertentu kita ngomongnya selama 3 bulan kayak gitu ya. Kalau ini kan 6 bulan kayak gitu ya. Nah tiap bulannya itu kira-kira ya kan, itu pekerjaannya siapa saja sih, berapa orang yang dibutuhkan di dalam masing-masing bulan ini kayak gitu ya. Nah nanti ketahuan, oh di bulan Januari ini cuma butuh 4 orang ya. Oh ternyata di Maret ini ada sampai butuh 7 orang. Nah dari mana orangnya kan gitu ya. Karena ini sebelumnya kan cuma hanya orang seperti ini ya, cuma kita punya 4. Nah ini berarti nanti pada saat Februari kita harus sudah mempunyai perencanaan. Ini nanti bagaimana memenuhi 3 orangnya ini kan gitu ya. Kalau ada tim lain yang sudah selesai mungkin kita bisa alokasikan kan gitu ya. Kalau tidak ada berarti apakah rekrut atau pakai itu freelance kayak gitu ya. Nah itu nanti ada solusi-solusinya ya untuk mengalokasi kebutuhan SDM-nya. Kalau ini akuisisi tim proyeknya, jadi nanti itu ada beberapa hal untuk bagaimana mengakuisisi tim proyek ya kan. Ini kalau kita ngomong pertama resource loading ya kan. Ini mengacu pada jumlah sumber daya manusia yang berkaitan dengan jadwal pekerjaan proyek pada tata kelola tertentu. Jadi kayak tadi ya, kayak di histogram tadi kan ketahuan ya, di periode tertentu nanti kelihatan ya butuh berapa resource-nya kan gitu ya. Jadi dari histogram tadi dapat digunakan untuk memenuhi resource loading-nya kayak gitu. Jadi terus selanjutnya over allocation ya. Kalau over allocation jadi ini akan menunjukkan adanya kebutuhan penambahan sumber daya karena jumlah sumber daya yang ada tidak memadai sesuai dengan beban kerja yang ada. Ini kalau lebih jelasnya nanti bisa dilihat dari gambar ini ya. Jadi kalau tadi ada planning antara waktu dengan orang jumlah SDM-nya kan gitu ya. Nah, ternyata di sini juga kita butuh itu over allocate kan gitu ya. Jadi
kalau ini orangnya sudah per unit, ya kan? Ini nanti alokasinya bagaimana? Apakah sudah 100%, ya kan? Apakah nanti dia sudah over? Jadi kayak tadi contohnya dia butuh 7 orang kayak gitu. Ternyata adanya cuma 4 orang kayak gitu. Pasti kan over kan seperti itu. Nah inilah dari sini nanti ketahuan. Ternyata kita mau rekrut ternyata belum dapat juga kayak gitu ya. Nah nanti HR yang ada pasti nanti akan jadi over pekerjaan kan gitu ya. Nah nanti ini semua nanti solusinya bagaimana kalau kita memang ini tidak bisa terselesaikan, kita tidak bisa menambah SDM kan gitu ya. Apakah dilemburkan atau bagaimana? Nah itu nanti perlu dibahas di timnya. Apakah ini masih cukup atau memang kita harus rekrut segera kan gitu. Ini adalah resource leveling, ya kan? Teknik untuk menyelesaikan masalah konflik kebutuhan sumber daya dengan menunda suatu pekerjaan. Jadi kalau tadi selain kita menambah, ya, tapi juga bisa kalau ada pekerjaan yang bisa ditunda, ya kita tunda, kita geser kayak gitu ya, jadwalnya, kayak gitu ya. Tapi jangan sampai nanti penundaan pekerjaan ini sampai membuat target proyeknya molor, itu juga nanti perlu dipertimbangkan kan gitu ya. Jadi ini adalah tujuan resource leveling ini adalah apa? Agar pendistribusian sumber daya lebih merata dan mereduksi over allocation kan gitu ya. Jadi pekerjaannya digeser supaya orang pekerjaannya tidak overload kan gitu ya. Jadi pekerjaannya supaya dia tidak terlalu besar bebannya. Ini adalah contohnya resource leveling, ya kan? Jadi nanti pekerjaan ini kayak gini contohnya. Nanti ini bisa digeser-geser. Mana yang kira-kira bisa digeser? Semua ini awalnya ya. Ini kan butuh berapa waktunya, berapa harinya kayak gitu. Jadi kalau ini memang ini terlalu over, ya kan? Ini kan sampai over ya, sampai 3 pekerjaan gitu ya. Nah nanti dia digeser. Mana yang bisa digeser untuk hari berikutnya kayak gitu ya. Jadi supaya apa? Nanti orangnya ini tidak terlalu overload. Jadi yang schedule bisa digeser ya digeser kayak gitu. Ini project manager sampai harus menghandle ini ya. Sampai orangnya bagaimana untuk tata kelola orangnya untuk menghandle proyek ini. Nah, akhirnya dari situ semua, ya kan? Ini kan akhirnya kan ada ini tanggung jawab pemimpin tim kan gitu ya. Kita akan ini bagaimana pengaturan tujuan kan gitu ya. Jadi tanggung jawab tim ini harus mengetahui pengaturan tujuan proyeknya bagaimana kan gitu ya. Terus memotivasi anggota timnya. Ini adalah tanggung jawabnya. Kalau ada masalah, kalau ada ternyata dia terlalu capek kayak gitu ya. Nah, ini yang dia harus yang memotivasi kayak gitu ya. Terus kalau ada masalah tadi dia yang harus bisa memecahkan masalah. Jangan sampai ketua tim tapi nggak tahu apa-apa. Ini masalah kan gitu ya. Jadi ketua tim ini harus benar-benar kompeten kan gitu ya. Pemimpin tim ini harus kompeten. Kalau ada masalah dia harus bisa dipakai konsultannya kan gitu ya. Karena dia seharusnya lebih expert kan gitu ya. Kalau kita ngomongnya kalau ada junior ya ada seniornya. Dia yang akan membantu junior untuk menyelesaikan masalahnya. Terus juga dari pemimpin tim ini tugasnya apa? Yaitu mengevaluasi kinerjanya, kan gitu ya. Dari kinerja tim ini dia yang harus bisa mengevaluasi. Oke, selanjutnya tanggung jawab pemimpin tim ya. Jadi dia tanggung jawab pemimpin tim ini apa saja sih, kan gitu ya. Jadi pertama pengaturan tujuan ya. Jadi dia harus memastikan semua anggota timnya ini tahu tujuan dari proyek ini kan gitu ya. Ini adalah pengaturan tujuan yang jelas kan gitu ya. Selanjutnya memotivasi anggota tim. Jadi kalau anggota timnya ada yang sudah kayak apa ya, pas semangat atau ada apa kayak gitu, dia harus bertanggung jawab untuk memotivasi kan gitu ya. Jadi dia yang bertanggung jawab untuk bagaimana tim ini tetap solid lagi, tetap semangat untuk menyelesaikan proyek kan gitu ya. Terus selanjutnya pemecahan masalah. Jadi kalau ada anggota tim, ya di dalam timnya ini ada masalah, dia yang harus bisa menyelesaikan masalah kan gitu ya. Karena juga dia adalah pemimpinnya kan gitu ya. Karena pemimpin dia harus bisa menyelesaikan masalah. Nah kalau memang nanti pemimpinnya ini ada kendala ya naik ke atasnya lagi ke project manajernya atau mana kayak gitu ya. Jadi secara hierarkinya tadi dijalankan kayak gitu ya. Jadi terus evaluasi kinerjanya. Jadi dia juga harus melakukan evaluasi kinerja di dalam timnya. Itu ada tanggung jawab dia. Jadi kalau nanti itu secara timeline, ya secara budget, ya secara kinerjanya ini ada yang kurang sesuai, dia yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi, kan gitu ya. Jadi dia yang nanti akan memberikan informasi ke atasannya bahwasanya ini seperti apa kondisi timnya. Itu adalah pemimpin tim.
Ya, ini adalah strategi pengelolaan konflik dalam tim, kan gitu ya. Jadi kalau tadi itu kita ngomong semuanya tim itu pasti solid ya, harapan kita kan solid ya tim itu ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan pasti ada masalah di dalam tim itu kan gitu ya. Jadi pertama itu kalau ada konflik ya di dalam tim, pertama adalah identifikasi dulu. Problemnya apa? Ya, apa yang menjadi masalah di dalam ini konflik ini kan gitu ya. Ini harus diidentifikasi dulu ya. Yang kedua, pendekatan kolaboratif kan gitu ya. Jadi bersama ya meningkatkan kepercayaan. Jadi ini dikumpulkan lagi, kita kompakkan lagi kayak gitu ya. Ini adalah kolaboratif kayak gitu ya. Jadi ini ternyata semua tetap nggak selesai kayak gitu ya. Semua tetap tidak selesai. Bagaimana? Ya kita mediasi kan gitu ya. Jadi pihak-pihak yang ada konflik kita temukan, ya kita cari solusi bersama. Ini bagaimana kan gitu ya, kan nggak mungkin dalam proyek ini kalau konflik dibiarkan kan pasti kan jadi masalah lebih besar lagi kan gitu ya. Jadi kalau ada konflik segera diselesaikan. Jadi ini harus segera diselesaikan, problemnya apa dan solusinya bagaimana itu yang konflik ini kan gitu ya. Terus yang ketiga ini ya pasti ada penerimaan pendapat ya. Jadi penerimaan perbedaan. Kalau kita ngomong dalam satu tim kan nggak mungkin itu semua itu sama ya. Dengan watak yang sama, dengan kemampuan yang sama kan nggak mungkin kan gitu ya. Jadi ya saling menerima, kita bisanya saling menerima ya. Jadi kalau ada kekurangan dari satu pihak ya kita terima kayak gitu ya. Pasti dia bukan hanya punya kekurangan, pasti punya kelebihan kan gitu ya. Nah itu yang nilai positifnya harus kita berikan ke kita bahwasanya orang yang punya kekurangan pasti punya kelebihan. Sehingga nanti kita tidak menuntut terus, tapi kita juga tahu bahwasanya orang itu juga punya kekurangan. Ya ini adalah ciri-ciri dinamakan tim proyek yang sukses ini bagaimana kan gitu ya. Jadi yang pertama komunikasi yang baik. Jadi seluruh timnya ini bisa komunikasi dengan baik itu adalah maka berhasil dalam manajemen proyek di sisi manajemen tata kelola timnya kan gitu ya. Terus keberagaman kan gitu ya. Jadi dengan latar belakang yang berbeda ini memperkaya timnya ini sebenarnya kan itu kan. Jadi kalau makin banyak ya semoga tidak jadi masalah ya itu tadi ya. Kalau ada konflik ya kita selesaikan kan gitu ya. Terus fokus pada tujuan. Jadi bukan tujuan untuk masing-masing pribadi tapi tujuan proyeknya. Itu adalah fokusnya kan gitu ya. Jadi semua harus fokus ke sana supaya apa? Nanti supaya jelas orang-orang di dalam timnya ini tujuannya ke sana maka ya pekerjaannya dia itu fokusnya di pekerjaannya dia kan gitu ya. Bukan mencari kesalahan orang enggak. Tapi ya lebih ke arah fokus ke pekerjaan supaya nanti tujuan proyeknya tercapai. Gitu. Terus juga kepemimpinan yang kuat. Jadi sosok pemimpin ini juga penting, ya kan? Kalau nanti timnya ini solid, ya kan? Dengan kepemimpinan yang bagus, ya, maka nanti pasti proyeknya pasti lancar, kan gitu. Jadi kesimpulannya itu bagaimana sih dari materi ini, kan gitu ya? Yang pertama, pengelolaan tim, ya. Ini dengan pengelolaan tim, ya, yang bagus. Maka nanti ini proyek pasti kemungkinannya akan berhasil kan gitu ya. Jadi ini sangat penting dalam mengelola tim kan gitu ya. Kalau timnya solid pasti nanti semuanya kerjanya bagus, otomatis proyeknya akan tercapai dengan mudah sesuai timeline dan budgetnya. Terus juga komunikasi yang efektif ya. Jadi antar unitnya tadi tetap harus komunikasi yang bagus supaya apa tadi tidak sampai terjadi konflik kan gitu ya. Kalau ada konflik segera diselesaikan kan gitu ya. Oke. Juga kepemimpinan yang baik. Jadi sosok pemimpin ini juga sangat penting dalam tim, ya kan? Jadi kalau tim kepemimpinannya bagus, pasti nanti bisa mengelola di masing-masing timnya. Tidak saling ngurusi orang lain. Jadi dia benar-benar fokus di dalam timnya supaya timnya ini berkembang bagaimana, sesuai target kayak gitu. Menelan targetnya bagaimana. Terus juga ini tadi strategi pengelolaan konflik. Ya ini penting, kan gitu ya. Jadi kalau kita mengelola tim, ini kita harus tahu juga bagaimana kalau ada konflik di dalamnya. Ini nanti kita harus bisa menyelesaikan, ya, supaya nanti tidak berefek ke proyek, kan gitu ya. Terus alat kolaborasi, kayak gitu. Jadi antara anggotanya ini bagaimana nanti metode-metodenya untuk saling kerjasama antar timnya, kan gitu ya. Oke, cukup jelas atau ada yang ditanyakan? Oke ya, cukup. Oke ya. Kita lanjutkan di case study. Ini kita punya contoh, ya kan? Satu contoh kasus. Ya. Di sini
kita ada ketidaksesuaian kompetensi anggota tim pada proyek pengembangan aplikasi mobile. Jadi kita ada proyek, semua kita punya proyek, setelah itu ternyata di anggota timnya ini ada yang tidak sesuai kompetensinya dalam timnya. Tadi kan sudah dialokasi ya timnya ya. Ya. Ternyata setelah berjalannya waktu, ternyata ini ada yang tidak sesuai ya, kompetensinya ini. Nah, akhirnya apa kasusnya kan gitu ya. Jadi perusahaan ini kan detailnya kasusnya yaitu sebuah perusahaan IT memulai proyek pengembangan aplikasi mobile untuk klien. Ya. Namun salah satu anggota tim yang ditugaskan ini tidak memiliki pengalaman yang memadai dalam pengembangan mobile. Jadi orangnya ini dalam satu timnya ini ternyata dia tidak pengalaman di pengembangan aplikasi mobile. Sedangkan proyeknya ini adalah proyek aplikasi mobile kan gitu ya. Jadi saya ulang lagi bahwasanya proyek itu kan macam-macam ya di software itu ya. Mungkin teman-teman juga bisa merasakan kalau misalnya pakai HP kayak gitu ya. HP teman-teman cuma ada Android ya kan, ada iPhone kayak gitu ya. Itu kan ada iOS kan gitu ya. Nah itu kan aplikasi mobile namanya. Semua yang ada perangkat teman-teman ini adalah aplikasi mobile. Dan ini ternyata di dalam tim kita ya kan tidak pengalaman dalam membuat aplikasi yang ada di mobile. Itu adalah kendalanya kan gitu ya. Nah, sehingga apa? Efeknya ini adalah menimbulkan keterlambatan kan gitu ya. Jadi akhirnya apa? Timnya ini menyelesaikan proyeknya terlambat ya. Nah, ini coba kita diskusi bareng ya kan. Ini bagaimana seorang manajer proyek dapat menangani masalah ini ya. Kira-kira ada pendapat mulai dari teman-teman? Ada pendapat bagaimana? Oke, gimana Mas? Gimana solusinya? Kira-kira bagaimana? Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggota tim. Oke, berarti kan kita review kembali kan gitu ya? Oh gitu ya, direview kembali kompetensi timnya bagaimana kan gitu ya? Apakah memang sudah sesuai ataukah dia bagaimana? Kenapa kok dia ini sampai kita menunjukkan proyek tapi dia belum pengalaman? Oke, baik sekali Mas. Oke, selanjutnya ada yang tahu lagi bagaimana? Oke, bagaimana? Menambahkan freelancer atau konsultan. Oke, berarti kayak tadi kalau kita ngomongnya ini kan kita anggap aja sudah secara timeline tidak sesuai, tidak memenuhi ya. Berarti bagaimana mengejarnya? Oke, bagus sekali. Kita tambahkan SDM lagi berarti. Tapi dari penambahan SDM nanti ada efeknya pasti ya. Ya tapi gimana lagi? Ini sudah proyek sudah molor kan gitu ya. Mau nggak mau akhirnya kita harus karena sudah waktunya mepet ya oke, setuju berarti bisa menambahkan SDM lagi semua kita freelance supaya nanti kita tidak terbebani biaya lebih banyak kan gitu ya. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Oke, siapa dulu? Oke, saya sama dulu. Gimana? Coba berikan koordinasi dalam tim untuk mendukung anggota yang memiliki kelemahan. Oke, bisa. Oke, berarti kalau ada yang nggak bisa berarti harus bantu kan gitu ya intinya ya. Jadi kalau ada yang kurang di tim lain ya berarti ada tim yang bisa membantu kan gitu ya. Berarti kerjasama tim berarti intinya kan gitu ya. Oke, bagus. Ada lagi? Mas tadi gimana? Penyerahan tugas. Gimana? Misalnya ada orang yang memang nggak bisa itu tugasnya dari orang yang bisa. Oke, berarti kalau kita dalam tim ini kita punya banyak manpower ya, ada banyak SDM, berarti kita mulai rombak. Berarti itu gitu ya. Jadi dirombak, kita evaluasi kembali siapa yang bisa mengerjakan proyek ini kan gitu ya. Jadi kalau yang bisa mengerjakan berarti kita apa? Kita tukar ya, kita replace dengan yang lebih kompeten, misalnya gitu. Oke, sip, bagus. Ada lagi? Gimana? Ada? Udah. Cukup? Ada lagi? Oke, ada apa? Gimana? Memberikan pelatihan intensif kepada anggota tim yang kurang berpengalaman. Oke, berarti bisa juga, berarti ya betul bahwasanya kalau ternyata ya mungkin ini kan kurang pengalaman kan gitu ya. Intinya kan dia bisa sebenarnya, tapi kurang pengalaman dalam proyek ini kan gitu ya. Oke, berarti mungkin diberikan short course ya kan, pelatihan pendek ya kan, supaya nanti bisa nututi kan gitu ya. Berarti bisa mengejar kebutuhan dari proyek ini kan gitu ya. Oke, berarti bisa seperti itu juga. Nanti mungkin kalau dari pihak luar tidak bisa, berarti tim di dalam internal tadi ya, orang yang kompeten tadi diminta untuk membimbing kan gitu ya. Diberikan kayak materi tambahan kepada tim yang kurang tadi. Oke, bagus sekali. Oke, udah ya.
Oke, selanjutnya pertanyaannya. Bagus sekali dari yang sudah disampaikan teman-teman. Selanjutnya ini kalau tadi sudah terjadi, ya kan? Kalau ini sudah terjadi proyeknya, supaya tidak berulang kembali pada saat proyek berikutnya, kan itu kan pertanyaannya. Jangan sampai kita pernah kejadian terus kita ternyata tidak menjadi pembelajaran, kan itu ya? Betul nggak? Jadi supaya kita tidak terulang lagi problem ini, nah kira-kira ya bagaimana, ya kan? Strategi apa yang dapat digunakan untuk meminimalkan risiko di masa depan supaya tidak berulang? Ada yang bisa ngasih pendapat? Oke, bagaimana? Mungkin melakukan pemetapan kompetensi setiap anggota yang sesuai job. Oke, planningnya kita kuatkan berarti ya, secara planning. Jadi pada saat planning project ya kita planning perencanaan, berarti kita benar-benar evaluasi terhadap kompetensi timnya harus sangat-sangat diperhatikan, kan itu ya. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Gimana? Pengelolaannya dengan menggunakan matriks risiko untuk identifikasi tidak sesuai kompetensi. Oke, berarti kita juga punya metode risiko. Kalau kita ngomong kan pasti ada, kita worst case-nya kan harus kita pertimbangkan ya. Jadi kalau kita ngomong satu proyek, ya kan, pasti kan harapan kita kan pasti lancar, ya kan. Tapi kalau tidak lancar, ini kita harus menyediakan alternatif kan itu ya. Ada solusi jika itu terjadi. Nah ini kita harus mempertimbangkan. Kayak tadi ya dari sisi SDM. Kalau ada yang tidak sesuai, nanti kita harus memberikan note. Kita berikan catatan di proyek kita. Kalau ada permasalahan seperti ini, nanti solusinya bagaimana kan gitu ya. Kayak tadi contohnya ada beberapa opsi penyelesaian kan gitu ya. Oke, bagus sekali. Terus ada lagi kira-kira? Kalau dengan lintas divisi, Oke. melibatkan departemen lain untuk mendukung proyek. Oke, berarti kita kolaborasinya dengan tim ini kita tingkatkan lagi kan gitu ya. Ya, berarti kan kolaborasi timnya ini kita tingkatkan supaya apa? Nanti permasalahan-permasalahan yang tadi ya, orang yang tidak pengalaman ternyata sebenarnya bisa, ada tim lain lebih pintar kan gitu ya, atau lebih bisa, lebih pengalaman. Nah ini nanti berarti cepat-cepat diidentifikasi problemnya supaya nanti apa? Kolaborasinya segera diciptakan, nanti yang tidak bisa segera di-upgrade knowledge-nya kan gitu ya. Oke, bagus. Selanjutnya ada lagi? Ya, Oke. melibatkan departemen lain untuk mendukung proyek, Pak. Oke, berarti kayak tadi sebenarnya mendekati ya yang tadi ya, berarti ya. Jadi departemen-departemen yang terlibat ya kan di dalam proyek ini ya kan. Semua tadi ada kita ngomong ada yang mengerjakan rawat jalan, terus ada yang mengerjakan laborat. Ternyata di dalam proyek ini sebenarnya ada sedikit kesamaan kan gitu ya. Nah mungkin ini bisa nanti dikomunikasikan kan gitu ya, supaya nanti kalau ada masalah ternyata ditemukan sebelumnya, ini nanti yang ke depan sudah ada solusi, yang tim berikutnya ini sudah ada solusi kan gitu ya, tidak harus mengalami masalah yang sudah terlewat kan gitu. Oke, bagus sekali. Ada lagi tadi? Oke, bagaimana? Melakukan pelatihan lanjutan bagi anggota tim. Oke, betul sekali. Juga ini sangat penting ya kita dalam mengelola tim. Jadi tim itu tidak hanya untuk kita manfaatkan untuk bekerja saja kan itu ya. Jadi pengembangannya juga harus kita perhatikan ya. Jadi kalau kita menjadi pemimpin tim, ya kan, jangan sampai anggota kita itu hanya sebagai pekerja saja. Jangan sampai dia harus upgrade knowledge-nya kan itu ya. Dia harus selalu update terhadap yang mau kalau bidang IT berarti apa? Update teknologinya harus lebih cepat yang gitu ya. Supaya apa? Dia selalu mendapatkan informasi terbaru kan gitu ya. Itu sangat penting. Kayak gitu. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Oke, gimana? Melakukan evaluasi secara berkala. Oke, betul. Berarti secara berkelanjutan, ya kan? Berarti dalam proyek ini jangan sampai kita itu tidak melakukan evaluasi, kan itu ya? Karena evaluasi proyek itu sangat penting. Supaya kalau ada masalah itu segera teridentifikasi, kan intinya itu kan ya. Jadi supaya permasalahan ini segera diidentifikasi kalau ada masalah, sehingga tidak berkelanjutan. Jadi paling tidak itu kalau masalahnya sudah terdeteksi lebih cepat, harapannya itu solusinya pasti lebih cepat juga kan itu. Oke, mungkin cukup ya. Oke ya. Berarti dari sini sudah cukup bisa mengetahui ya bagaimana pengelolaan tim itu sangat penting kan itu ya. Jadi di sini teman-teman akhirnya bisa tahu bahwasanya pengelolaan tim itu sangat
teman-teman semua dapat materi tentang manajemen tata kelola tim proyek, ya kan? Selanjutnya penugasannya, yaitu yang pertama tugasnya teman-teman nanti bagaimana Anda dapat membangun komunikasi yang efektif dalam tim proyek yang terdiri dari anggota lintas budaya, kayak gitu ya. Jadi semua dalam timnya teman-teman ini nanti semua ada proyek, kayak gitu ya. Dan ternyata ini timnya lintas budaya. Semua kita ngomong aja timnya ini ada yang orang dari luar negeri, kita ngomong gitu ya. Semua dari kita ngomong Australia atau mana gitu. Itu pasti kan sangat berbeda ya budayanya. Nah ini nanti bagaimana mengelola timnya kan gitu ya, supaya membangun komunikasi yang efektif. Ya ini kan sudah lintas beda bahasa,